Oke, pernah kepikiran nggak kenapa sih sendok di rumah itu keras banget, tapi kabel listrik bisa lentur dan nyalain lampu? Rahasianya itu kecil banget, ada di level atom. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri itu. Yuk, kita mulai. Pertanyaan kayak gini kelihatannya sepele ya. Tapi jawabannya, wah itu bakal bawa kita ke sebuah dunia yang super kecil dan keren banget. Inti dari semua teka-teki ini tuh cuma satu. Gimana sih cara unik atom-atom logam ini berpegangan tangan satu sama lain? Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia atom, kita mulai dari yang kelihatan dan bisa kita rasain dulu aja. Sifat-sifat unik dari logam. Coba deh kita kumpulin petunjuknya. Satu, logam itu kan keras. Tapi kok bisa dibentuk ya? Nggak gampang pecah kayak kaca. Kedua, buat melelehin logam itu butuh panas yang luar biasa tinggi. Mereka juga jago banget nganterin listrik sama panas. Dan tentu saja yang paling kelihatan, ya kilauannya itu. Nah, ini semua nih petunjuk-petunjuk penting buat mecahin misteri kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa sih semua sifat tadi muncul? Jawabannya, ya kita harus zoom in, jauh banget, sampai ke level atom yang nggak akan kelihatan sama mata kita. Jawabannya ada di cara jutaan atom logam ini menyusun diri mereka. Bukan susunan yang acak-acakan loh, tapi super teratur. Ada arsitekturnya sendiri. Coba bayangin deh tumpukan apel di tukang buah. Rapi banget kan? Padat, hampir nggak ada celah. Nah, kira-kira kayak gitulah atom-atom logam ini nyusun diri. Super teratur, super padat. Struktur rapi inilah yang kita sebut kisi kristal. Dan ini yang bikin logam itu kuat dan padat. Dan disinilah bagian serunya dimulai. Jadi gini, atom logam itu sifatnya dermawan banget. Mereka itu gampang banget ngelepasin elektron yang ada di kulit terluarnya. Gampang banget. Nah, ingat-ingat ya poin ini, karena si elektron-elektron yang lepas ini bakal jadi pemeran utama di cerita kita. Sekarang kita sampai ke jantung penjelasannya. Ini dia model yang bakal ngejawab semua pertanyaan kita. Namanya model lautan elektron. Siap? Oke, langkah pertama. Ingat kan atom tadi ngelepasin elektronnya? Begitu elektronnya lepas, atom ini jadi kekurangan muatan negatif. Jadinya, dia berubah jadi ion positif. Nah, kumpulan ion-ion positif inilah yang jadi kerangkanya. Mereka diam di tempat, membentuk struktur kis yang rapi tadi. Terus elektron-elektron yang tadi lepas pada kemana? Mereka nggak pergi jauh kok. Justru mereka ini jadi kayak air yang bergerak bebas di antara ion-ion positif tadi. Jadi kayak lautan gitu. Elektron-elektron ini udah bukan punya satu atom lagi, tapi jadi milik bersama, milik semua ion di situ. Jadi, kalau kita gabungin, gambarannya jadi gini. Ada pulau-pulau ion positif yang diam, dikelilingi sama lautan elektron negatif yang terus bergerak bebas. Nah, lautan elektron inilah yang jadi lemnya. Lem super kuat yang nahan semua ion positif itu biar nggak kemana-mana dan tetap solid. Inilah inti dari ikatan logam. Oke, sekarang kita udah ngerti nih soal lautan elektron. Yuk kita balik lagi ke petunjuk-petunjuk di awal tadi. Kita lihat gimana model ini bisa ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kenapa logam jago nganterin listrik dan panas? Jawabannya ya, lautan elektron itu. Kalau ada listrik, elektron-elektron yang bebas ini langsung berbaris dan ngalirin muatannya. Gampang banget. Kalau panas, mirip. Panas bikin elektronnya gerak makin cepat, makin brutal, dan energinya jadi kesebar ke seluruh bagian logam dalam sekejap. Terus kenapa logam itu mengkilap? Simple aja. Lautan elektron di permukaan itu ibarat trampolin super padat buat cahaya. Jadi, pas cahaya datang, bukannya diserap, malah langsung dipantulin lagi. Makanya kelihatan berkilau. Nah, soal kenapa logam itu kuat dan butuh panas tinggi buat meleleh, jawabannya ya ada di lem super kuat tadi. Tarikan antara ion positif dan lautan elektron negatif itu kenceng banget. Butuh energi yang gede banget buat ngerusak ikatan ini. Makanya titik lelehnya tinggi. Tapi tunggu dulu, nggak semua logam itu sama kuatnya kan? Nah, kerennya, model lautan elektron ini juga bisa ngejelasin itu. Coba kita lihat contohnya langsung ya. Kita bandingin natrium sama magnesium. Natrium, setiap atomnya cuma nyumbang 1 elektron ke lautan. Tapi magnesium, setiap atomnya nyumbang 2 elektron. Artinya apa? Lautan elektron di magnesium jadi 2 kali lebih padat. Lemnya jadi jauh lebih kuat. Dan hasilnya? Lihat aja titik lelehnya. Natrium itu cuma sekitar 98 derajat. Gampang meleleh. Magnesium butuh 650 derajat. Jauh banget kan bedanya? Ini bukti telak. Makin banyak elektron di lautan, makin kuat ikatannya. Jadi sekarang kita tahu rahasianya.
Mulai dari perhiasan yang kita pakai sampai komponen di dalam pesawat terbang. Semua kehebatan logam itu asalnya dari tarian kolektif antara ion positif dan lautan elektron bebas ini. Dan ada fakta keren loh, ternyata pas logam itu meleleh jadi cair, ikatannya itu belum putus, cuma jadi lebih longgar aja. Ikatannya baru benar-benar lepas kalau logamnya udah jadi uap. Kebayang nggak sih sekuat apa lem itu? Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau ikatan ini sifatnya gotong royong dan fleksibel banget, gimana jadinya ya kalau kita campurin logam yang beda-beda? Itu udah masuk ke dunia lain lagi. Namanya alloy atau logam paduan. Tapi itu cerita untuk lain waktu ya. Terima kasih sudah menyimak.